Selamat pagi, selamat sahabat saya ucapkan bagi jemaat Anjas Moro dan juga para tamu yang menyaksikan video tayangan pada saat ini. Sekarang saya akan memberikan pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu saya undang kita bersatu untuk berdoa. Ya Tuhan, kami sekarang akan mempelajari firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat. Bantu kami untuk mengerti ya Tuhan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul pelajaran pada sahabat hari ini, pelajaran yang ke-10 adalah cara yang menyenangkan untuk terlibat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana memiliki sikap pelayanan sama seperti Yesus. Dan saat ini kita diingatkan untuk terlibat, karena keterlibatan dalam pelayanan adalah satu hal yang menyenangkan. Ayat inti pelajaran kita terambil dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Ada sebuah cara yang menarik untuk terlibat dalam pertumbuhan gereja dan mengkhotbahkan Injil. Cara yang menarik itu adalah kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil adalah satu metode yang alkitabiah, karena Allah telah memilih kelompok-kelompok kecil untuk menguatkan iman, untuk menolong kita memahami firman-Nya dengan lebih baik, untuk meningkatkan kehidupan berdoa kita, dan untuk mengajar kita bagaimana caranya untuk bersaksi. Dan kita telah belajar selama sepekan ini tentang kelompok kecil. Pelajaran yang pertama, kita akan melihat contoh-contoh kelompok kecil di dalam Alkitab. Contoh yang pertama yang akan kita pelajari adalah kelompok kecil yang pertama. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Di sana kita akan menemukan satu kelompok yang pertama dan tujuan yang dilakukan oleh kelompok pertama tersebut. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Penggunaan kata kita di ayat ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang atau beberapa oknum dalam bentuk yang jamak. Kalau kita melihat konteksnya, maka kita akan mengetahui bahwa di sini akan ditemukan bahwa ternyata ada beberapa oknum keilahian yang sedang berkumpul. Dan kumpulan mereka ini adalah kumpulan kelompok yang kecil. Dan tujuan mereka adalah merencanakan dan melaksanakan penciptaan manusia dan bahkan mengurusi tempat tinggal ciptaannya itu. Oleh sebabnya Tuhan menciptakan seluruh dunia ini terlebih dahulu, baru kemudian penghuninya yang terakhir. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 20, Matius 25 ayat 34, Wahyu 13 ayat 8, di sana kita akan melihat bahwa Allah pun merancang rencana pendukung jika manusia memutuskan untuk menjauh darinya. Itulah rencana penebusan. Dan ternyata benar manusia itu memutuskan untuk menjauh dari Allah. Tetapi rencana penebusan Allah itu sangat luar biasa. Itu semua dibentuk, terjadi pada saat Kejadian 1:26. Baiklah kita, kelompok yang kecil, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita akan melihat juga kelompok kecil berkumpul dengan satu atau beberapa tujuan. Pada Kejadian 1 ayat 26, kita tahu bahwa dalam kelompok keilahian tersebut mereka mempertemukan rencana-rencana mereka dan dipusatkan untuk memenuhi sebuah rencana tertentu, yaitu rencana penebusan. Selain itu, setiap kelompok kecil juga harus memiliki rencana yang sama, yaitu memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Lalu kelompok yang berikutnya,
kelompok kecil di Perjanjian Lama. Kalau kita buka Alkitab kita pada Keluaran 18 ayat 25, maka kita akan melihat satu kelompok yang dibentuk pada saat mereka keluar dari Mesir. Keluaran 18 ayat 25 berbunyi, dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka adalah bangsa yang banyak, dan Musa membagi orang-orang di perkemahan berdasarkan suku dan tenda berdasarkan keluarga. Kemudian Yitro menyarankan untuk membaginya dengan kelompok yang lebih kecil, terdiri dari 1.150 dan 10 orang. Setiap kelompok kecil yang terdiri atas 10 orang dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh. Lalu kemudian kelompok-kelompok ini mencegah berbagai masalah dan membantu memupuk kehidupan rohani orang banyak dan membangun hubungan yang erat dan penuh kasih. Kalau kita mempelajari bagaimana peristiwa bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kita akan melihat banyak sekali masalah, dan masalah-masalah itu langsung dilaporkan kepada Musa, sehingga Musa kewalahan untuk mengurusi setiap permasalahan bangsa yang besar itu. Dengan demikian, atas saran Yitro untuk membentuk kelompok-kelompok kecil, mencegah berbagai masalah dan mempererat hubungan kesukuan dan kekeluargaan bangsa yang besar itu. Dan kemudian dalam 1 Samuel 10 ayat 10 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 3, kita akan melihat bahwa ternyata di kemudian hari Samuel mendirikan sebuah sekolah para nabi. Dan sekolah itu bertujuan untuk sama seperti kelompok-kelompok kecil, untuk mengajar, untuk membangun hubungan yang erat, untuk mencegah berbagai masalah, sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang berkualitas di kemudian hari. Itulah kelompok kecil di Perjanjian Lama. Sekarang kita akan melihat kelompok kecil di Perjanjian Baru. Ayat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Kisah Para Rasul 5 ayat 42 berbunyi, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul yang sudah pernah kita pelajari beberapa triwulan yang lalu, maka kita akan temukan satu metode yang tepat di dalam penginjilan yang ditunjukkan langsung oleh murid-murid Yesus adalah kelompok-kelompok kecil. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Yesus di atas dunia ini, pertama Yesus membentuk 12 murid. Kemudian angka 12 itu naik menjadi 70 murid. Kemudian kelompok itu menjadi besar dan dibagi lagi nanti menjadi 120 orang. Dan kemudian mereka mulai membagi kelompok-kelompok dalam angka dan jumlah yang kecil. Pada saat Yesus membentuk kelompok kecil yang pertama, Yesus mendidik mereka bagaimana menggunakan karunia mereka untuk memberitakan Injil secara efektif, seraya bertumbuh secara rohani. Akhirnya mereka membentuk kelompok kecil ketika jumlah mereka meledak seketika pada saat hari Pentakosta. Dan kelompok-kelompok kecil itu melayani kelompok yang kecil, sehingga kelompok yang besar itu terlayani atas pelayanan kelompok-kelompok kecil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12, di sana berbunyi, dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Satu pelayanan kelompok kecil yang nyata yang tadi kita baru saja lihat
dalam Kisah 12 ayat 12 bahwa gereja mula-mula adalah satu kelompok-kelompok yang kecil yang berada di rumah-rumah. Kalau kita melihat kemudian di ayat Roma pasal 16 ayatnya yang kelima, di sana ada satu salam yang Paulus berikan kepada jemaat di rumah mereka. Roma 16 ayat 5 berbunyi, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam juga kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa jemaat di Roma kadang mula-mula adalah kelompok-kelompok kecil yang berhimpun di rumah-rumah. Dan kelompok-kelompok kecil ini kemudian mereka membentuk satu organisasi. Mereka membentuk kelompok-kelompok untuk tujuan evangelisasi. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 9, Kisah Para Rasul 15 ayat 39 sampai ayat yang ke-41, maka di sana berbunyi, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah yang mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Berkat kelompok-kelompok kecil ini, Injil dengan cepat tersebar ke seluruh bagian dunia yang dapat mereka jangkau. Semua bermula dari kelompok yang kecil. Pada saat Yesus berada di dunia ini, Yesus membentuk kelompok kecil. Pada saat jumlah mereka semakin besar, mereka membentuk kelompok-kelompok yang kecil dengan berbagai tujuan. Ada tujuan untuk meneguhkan iman bangsa mereka, ada tujuan untuk menjangkau keluar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sekarang kita akan melihat menjadi bagian dari kelompok-kelompok kecil sehingga kita dapat mempelajari apa sebenarnya maksud dan tujuan kenapa harus kelompok kecil. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jika kita membuka Alkitab kita pada 1 Korintus 12 ayat 18 hingga ayat 19, maka kita akan menemukan satu topik yang menarik. 1 Korintus 12 ayat 18 sampai 19 berbunyi, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Tubuh manusia terbuat dari sel-sel individu yang bersatu membentuk anggota atau organ yang tersusun dalam sistem-sistem. Setiap sel memiliki perannya masing-masing pada setiap anggota. Setiap anggota memiliki perannya sendiri dalam sistem, dan sistem itu memiliki perannya sendiri di dalam tubuh. Mereka semua saling terkait dan bekerja sama secara harmonis. Gereja adalah tubuh Kristus. Oleh sebab itu, gereja juga memiliki satu prosedur pekerjaan pelayanan yang serupa dengan tubuh kita. Oleh sebab itu, maka kita dipanggil untuk menjadi bagian kelompok-kelompok kecil yang telah tersedia di gereja kita. Sehingga ketika satu orang di dalam kelompok itu merasa lemah, maka orang lain dalam kelompok yang sama akan menguatkan. Sehingga semakin mudah untuk melakukan misi penginjilan kita. Kelompok-kelompok tersebut diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memanfaatkan karunia mereka sebaik-baiknya untuk membantu tubuh bertumbuh dan memenuhi misinya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang menyaksikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita diundang, kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam kelompok kecil. Oleh karena kelompok kecil itu akan membantu sistem gereja dalam melayani Tuhan secara efektif. Pelajaran yang berikutnya, Tuhan menggunakan kelompok-kelompok kecil untuk menumbuhkan gereja dengan memelihara iman orang-orang percaya dan mengajar mereka bagaimana bersaksi tentang Yesus.
Setiap kelompok memiliki tujuan yang pasti, tujuan yang sama, yaitu memimpin semua orang kepada Yesus. Sehingga dengan demikian maka kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk iman kita secara pribadi. Lalu kita akan melihat beberapa contoh tujuan spesifik tentang kelompok kecil. Contoh tujuan yang pertama, kelompok kecil itu diadakan agar berdoa syafaat atau berdoa pengantara bagi orang lain. Jika kita bergabung dalam kelompok yang kecil, kemudian kita memiliki satu masalah yang penting sekali sehingga kita membutuhkan banyak dukungan doa, maka dengan kelompok kecil, orang-orang pada kelompok itu akan menjadi pengantara doa kita kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, kelompok kecil didirikan dengan tujuan berdoa untuk masalah umum. Kalau di jemaat memiliki masalah, maka kelompok kecil itulah sarana kita untuk berdoa bagi masalah-masalah umum. Lalu tujuan yang ketiga, akan menggunakan waktu rohani bersama. Kelompok-kelompok kecil akan mengadakan pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan rohani, sehingga waktu yang kita luangkan menjadi waktu yang berkualitas untuk Tuhan. Kalau kita tidak bergabung dengan kelompok-kelompok kecil, maka waktu kita akan kita fokuskan untuk hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, marilah kita bergabung dengan kelompok-kelompok kecil, memaksimalkan diri kita di sana, sehingga kita dapat menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal rohani. Lalu, tujuan yang berikutnya, melalui kelompok kecil kita akan belajar firman Tuhan. Pada saat kita belajar sendiri, mungkin kita kesusahan terkait dengan kasus-kasus tertentu atau topik-topik tertentu yang sedang kita pelajari. Dengan adanya kelompok kecil, maka kita bisa bertanya kepada mereka, maka kita bisa diskusi dengan mereka, sehingga pemahaman kita tentang firman Tuhan semakin lebih baik lagi. Lalu tujuan yang berikutnya, melalui kelompok kecil akan diadakan pelatihan untuk pelayanan. Contohnya kalau kelompok kecil itu mereka sudah membuat program kerja untuk pelayanan, maka ketika kita melibatkan diri kita, kita akan dibantu untuk melayani Tuhan, sehingga pengalaman itu akan bermanfaat untuk urusan rohani kita atau bahkan untuk urusan duniawi kita, karena kita sudah terlatih untuk dapat melayani bagi orang banyak. Tujuan yang berikutnya adalah belajar bagaimana memberitakan Injil. Mungkin sekarang kita susah bagaimana cara untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika kita bergabung, ketika kita melibatkan diri kita pada kelompok kecil, maka di sana akan dimaksimalkan peran kita dalam memberitakan Injil. Mungkin saya hebat atau bisa bermain musik, maka bergabunglah dengan kelompok-kelompok kecil yang mau untuk melayani dari sisi bagian musik. Oleh sebab itu, karunia kita dapat disalurkan dengan kelompok kecil. Lalu tujuan yang berikutnya adalah melakukan pelayanan di masyarakat. Bukan hanya berbicara dalam segi rohani, tapi dari segi sosial pun kelompok kecil akan membantu kita untuk terlibat di dalam pelayanan masyarakat. Lalu yang terakhir, dalam kelompok kecil kita akan berpartisipasi dalam kegiatan misionaris. Jadi dari kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara-saudari kalian, kita akan belajar banyak hal. Oleh sebab itu, libatkanlah diri Anda untuk bergabung dengan kelompok-kelompok kecil yang ada di gereja masing-masing. Kalau di Anjas Moro kita punya kelompok kecil, bergabunglah dengan kelompok kecil, sehingga kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Oleh karena banyak tujuan yang bisa kita dapatkan melalui gabung dengan kelompok-kelompok kecil. Ada beberapa kutipan yang akan mengakhiri ringkasan pelajaran kita. Kutipan yang pertama diambil dari buku Evangelism halaman 111 yang dituliskan oleh Ellen G. White. Dituliskan demikian: berkat Tuhan akan dicurahkan kepada anggota gereja yang berpartisipasi dalam pekerjaan, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil setiap hari untuk berdoa agar berhasil. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan kasih karunia untuk diri mereka sendiri dan pekerjaan Tuhan akan bergerak maju. Sadar atau tidak sadar,
percaya atau tidak percaya, Tuhan melihat usaha kita ketika kita bergabung dalam kelompok-kelompok kecil. Ellen G. White tuliskan, ketika kita bergabung, maka dengan kasih karunia Tuhan, kita pun secara pribadi akan diberkati. Dan pelayanan Tuhan yang kita lakukan pun akan diberkati dengan Tuhan. Sehingga pelayanan kita bergerak maju. Lalu kutipan yang kedua terambil dalam buku This Day with God, buku renungan yang dituliskan oleh Ellen G. White pada tanggal 3 Januari. Biarlah kelompok-kelompok kecil umat Tuhan bertemu bersama untuk belajar Alkitab. Engkau tidak akan merugi. Sebaliknya, engkau akan memperoleh banyak manfaat. Malaikat Allah akan hadir dalam pertemuanmu. Dan saat engkau memakan roti hidup, engkau akan menerima tenaga dan otot rohani. Engkau akan menerima makanan sebagaimana pada waktu dulu dari daun pohon kehidupan. Hanya dengan cara inilah engkau dapat mempertahankan keutuhan dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ada satu ajakan, panggilan untuk kita melayani bersama kelompok-kelompok kecil. Karena kita tidak akan rugi, tetapi akan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dalam kelompok-kelompok kecil. Manfaat rohani sudah pasti, manfaat jasmani, manfaat sosial, dan berkat-berkat lain. Oleh sebab itu, marilah kita bergabung dalam kelompok-kelompok kecil yang telah tersedia di gereja kita, sehingga pelayanan Tuhan di atas dunia ini akan bergerak maju dan Yesus akan datang segera. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah belajar firman-Mu. Bantu kami untuk memiliki roh semangat dalam melayani, sehingga kami tergerak untuk bergabung dengan kelompok-kelompok kecil yang telah tersedia di gereja kami masing-masing, ya Tuhan, sehingga kami dapat memperoleh banyak manfaat, baik secara pribadi, secara keluarga, secara jemaat, atau secara keseluruhan. Pelayanan Tuhan ini akan semakin berkembang, dan harapan kami, Yesus akan datang segera. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.